Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya Pak Rosi akan mengenalkan mata pelajaran baru, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP YPPK Tempur Sari. Media yang akan kita pakai adalah media website. Di sini kalian sudah melihat website yang Bapak bikin. Nanti linknya ada di Google Classroom kalian. Di website ini kita akan belajar bersama-sama baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kali ini untuk pelajaran kelas 7 terlebih dahulu. Ini tampilan pertama dari website TIK SMP YPPK Tempur Sari. Di bagian bawah kalian akan melihat kalau TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu saling berhubungan, dan pada akhirnya itu bersumber pada orang atau brandware, sehingga orang menggunakan media, aplikasi, dan lain sebagainya tujuannya untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi. Di awal website ini perkenalkan nama saya, asal saya, alamat, dan yang saya ajarkan, kemudian sekolah atau lembaga di SMP YPPK Tempur Sari. Di sini kalian juga bisa melihat bahwa peta sekolah kita ada di sini, SMP YPPK Tempur Sari sudah ada ya. Kemudian bagian bawah ini jadwal pelajaran kita baik kelas 7 sampai kelas 9 semester ganjil 2020 hingga 2021. Kita akan berkenalan dengan TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang disingkat TIK, adalah ilmu yang atau kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Jadi di sini pada garis besarnya TIK itu proses bagaimana kita mengirimkan informasi menggunakan alat. Banyak alat yang digunakan. Nanti kita akan pelajari alatnya apa saja. Bisa kalian baca tersendiri pengertian umum TIK. Kemudian di pojok kanan ada pilihan ini home. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalian absen dulu untuk hari ini. Jika pagi ini sudah absen, berarti absensi ini sudah tidak usah diklik lagi. Tetapi jika belum absen, cara absennya kalian tinggal klik ini, absen kelas 7 ya kelas 7, absen kelas 8 ya kelas 8, absen kelas 9 ya kelas 9. Kalian klik dulu, kemudian kita masuk dalam materi kelas 7. Oh maaf Bapak, kelupaan, sebelum masuk materi kelas 7 ada materi pendahuluan mengenai sejarah dari TIK. Mengapa kita belajar TIK? Karena TIK sudah digunakan sejak zaman purba. Jadi cara mereka berkomunikasi itu lewat gambar di goa, terus hembusan nafas, teriakan, pakai asap, hingga bicara langsung dan lain sebagainya. Jadi sejarah TIK itu sudah lama, mulai dengan zaman purba sudah melakukan proses komunikasi dan menerima informasi. Medianya pun macam-macam.
seperti yang kalian lihat di sini, medianya adalah gambar di goa. Biasanya gambar di goa ini merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Hewan apa yang mereka temui, bagaimana cara mereka berburu, mendapatkan makanan, kemudian tempat tinggal mereka, petanya, dan lain sebagainya. Kita akan ke bawah. Mengapa kita perlu belajar TIK? Dari sejarah di atas kita mengetahui bahwa komunikasi dan informasi itu sudah ada sejak lama, bahkan sejak purba. Dengan berkembangnya zaman, maka alat atau media yang digunakan dalam melakukan komunikasi juga mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi media komunikasi itu tidak langsung tercipta handphone begitu saja. Kalian tahu ya, handphone yang kalian pegang sehari-hari, kalau nggak ada itu kalian bingung, mencari bahkan menangis bisa saja. Tetapi ada media yang lain sebelum handphone itu tercipta atau HP itu tercipta yang pernah digunakan dan sangat populer untuk proses komunikasi dan mengirimkan informasi. Jadi untuk itulah kita akan mempelajarinya, media yang digunakan dan cara menggunakannya, sehingga proses komunikasi dan menerima informasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu mengapa kita belajar TIK. Baik, kita langsung ke materi kelas 7. Halaman ini di handphone kalian akan sama, tetapi mungkin sedikit berbedanya adalah layarnya. Layar melihatnya itu terbatas. Kalau ini lebar, kalau pakai handphone mungkin terbatas, tapi semuanya ada di sini. Jadi untuk belajar TIK kita perlu untuk peta konsep. Kita masuk dalam bab 1 mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita perlu konsep terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu bisa mengerti. Baik ya, di gambar ini bisa dilihat bahwa untuk belajar bab 1 dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, peralatan teknologi, kemudian sejarah perkembangan teknologi, kemudian peranan, dampak dari teknologi itu sendiri. Ini 4 bagian besar yang akan kita pelajari di bab 1. Yang mau Bapak sampaikan masih di bab 1 bagian pertama ini, yaitu peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita perlu mengenal bahwa komunikasi itu ada 3 hal, dibagi 3 cara, yaitu komunikasi 1 arah, 2 arah, dan semi 2 arah. Contoh komunikasi 1 arah itu pager. Kalian belum tahu ya, kalau pager itu mengirimkan teks berupa informasi berupa teks, tidak bisa langsung membalas. Jadi kalian istilahnya kalian menerima SMS atau WA, tapi kalian tidak bisa langsung menjawabnya. Kemudian televisi. Kalau kalian melihat televisi, kalian hanya melihat, mendengar saja, kalian tidak bisa langsung berinteraksi, membalas. Kemudian radio, itu contoh komunikasi 1 arah. Contoh komunikasi 2 arah atau duplex, yaitu telepon dan VoIP. Telepon sudah tahu ya, dengan handphone kalian bisa telepon. Nah, VoIP ini itu sama saja dengan telepon pakai WA, tetapi VoIP ini kualitas suaranya itu jernih. Kalian kalau telepon pakai WA itu kadang jernih, kadang tidak. Nah, itulah aplikasi dari VoIP, singkatan dari Voice over Internet Protocol.
jadi bisa langsung interaksi dua arah. Kemudian komunikasi semi dua arah, contohnya handy talkie atau HT. Kalian tahu ya HT, yang biasa untuk mengirimkan pesan. Kalau nggak dipencet tombolnya, maka kita nggak akan bisa mengirimkan pesan. Faksimil dan chat room. Chat room itu ya seperti yang kita lakukan bersama di grup WA, itu namanya chat room, salah satu aplikasi dari chat room. Kemudian kita ke bawah, peralatan teknologi informasi. Baik, kita akan mengenal beberapa peralatan teknologi informasi yang digunakan agar mendapat informasi yang dibutuhkan, baik elektronik maupun cetak. Gambar-gambar di samping ini ada banyak gambar, kalian bisa melihat. Kita akan mulai dengan yang pertama, majalah. Nah, ini majalah. Pengertiannya ada di sini. Majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya. Dicetak dalam lembaran kertas berbagai ukuran. Itu definisi singkat dari majalah. Kemudian koran. Ini biasanya dicetak pada kertas dengan biaya murah, berisi kumpulan berita-berita berbagai topik. Kemudian televisi yang sering kita lihat sehari-hari merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan berita berupa gambar bergerak, video, dan suara. Kemudian ini radio. Radio ini komunikasi satu arah itu tadi, bahwa radio digunakan untuk menerima informasi yang dipancarkan dari stasiun radio. Kemudian kalkulator. Ini kenapa menjadi peralatan teknologi dan informasi? Karena sangat berguna untuk kita mengetahui informasi penjumlahan atau perkalian angka. Penting bagi bagian keuangan. Informasi dari kalkulator ini sangat penting dari keuangan. Selanjutnya adalah cash register. Ini sangat penting bagi kasir maupun konsumen. Jadi informasi yang keluar dari cash register, kalian lihat ini biasanya di Indomaret maupun Alfamart. Jika kita berbelanja, maka belanjaan kita akan ditotal dan jumlahnya akan langsung ada. Itu juga sebuah informasi. Struk yang kalian terima itulah informasi. Kemudian komputer terdiri dari hardware dan software yang membantu manusia untuk mengolah data dan menghasilkan sebuah informasi. Kemudian laptop hampir sama dengan komputer fungsinya, yaitu proses untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Tetapi bedanya, laptop di sini itu bisa dilipat dan dibawa kemana-mana. Kemudian PDA, ini sebelum laptop atau HP yang kalian pegang ada. Jadi PDA itu populer pada tahun 2000. Jadi semacam komputer mini di mana kita bisa bekerja, di mana kita bisa memproses data, bisa segalanya di PDA ini. Jadi kalau di sini bentuknya sangat mini dan bisa dimasukkan dalam kantong. Itu sebelum HP muncul, PDA sangat populer. Sekarang kamus elektronik, yaitu menerjemahkan kata dalam berbagai macam bahasa. Nah, flash disk adalah tempat penyimpanan, tergantung isinya. Kalau flash disk dulu sebelum giga itu 128 mega, 256 megabyte, 512 megabyte, kemudian 1 giga
sekarang sudah ada flash disk sampai terabyte. 1 terabyte itu berarti 1000 giga. Ini untuk tempat penyimpanan data. Kemudian Alkitab elektronik, menyimpan data berisi ayat-ayat Alkitab yang bisa mengeluarkan tulisan maupun suara. Kalau belajar pujian, biasanya lewat Alkitab elektronik ini bisa. Kemudian MP4 untuk melihat video dan mendengarkan musik. Dan MP3 ini hampir sama, tapi kalau MP3 player itu hanya mendengarkan musik saja dan merekam suara. Kalau MP4 itu bisa melihat video, melihat foto, mendengarkan musik, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Satelit ini sangat penting. Jika tidak ada satelit, maka kita tidak bisa berkomunikasi dan mengirimkan informasi. Jadi satelit ini pemancar sinyal yang kita gunakan di handphone. Itu fungsinya satelit. Kemudian kamera digital. Ini menyimpan gambar atau video melalui kamera dan disimpan dalam bentuk digital. Inilah kamera digital. Inilah bagian pertama peralatan teknologi informasi yang sudah Bapak jelaskan. Saya akhiri dulu untuk pertemuan pertama TIK ini. Semoga dalam pertemuan pertama ini kalian bisa tahu apa saja yang akan kita pelajari ke depannya. Ada di peta konsep ini ya. Jadi ke depannya kita akan belajar bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 di bab 1 ini. Dipelajari, dilihat peta konsep, nanti linknya ini akan Bapak berikan ke Google Classroom. Terima kasih, sekian dari Pak Rosi, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.